Ayah Blackwood pun akhirnya to the point bahwa Blackwood dulu dilahirkan dari wanita simpanannya, di mana wanita tersebut adalah seorang penyihir dan Blackwood lahir tepat saat dilakukannya sebuah ritual. Beliau pun meyakini bahwa Blackwood memiliki semacam kekuatan sihir yang sangat tinggi hingga saat dia mendengar berita tentang kebangkitan Blackwood dari kuburnya, dia sangat ketakutan dan khawatir jika Blackwood tiba-tiba mendatangi dirinya. Dan tujuan beliau mengundang Holmes ke sana adalah untuk memintanya menghentikan Blackwood dan akan memberikan bayaran tinggi atas hal itu. Namun Holmes yang sangat idealis tentu saja tidak ingin diperintah dan diatur-atur oleh orang lain meskipun itu adalah kliennya, melainkan dia akan menghentikan Blackwood tetapi bukan untuk ayahnya Blackwood atau si abah-abah ini, melainkan untuk dirinya sendiri yang ingin membuktikan bahwa sihir dan semacamnya hanyalah omong kosong belaka. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si ketua orde alias ayah Blackwood sedang berendam di bathtub, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan airnya mendidih, yang mana itu adalah perbuatan dari kekuatan sihirnya si Blackwood yang ingin merebut kekuasaan ayahnya. Esoknya Holmes dan polisi pun datang untuk memeriksa, di mana Holmes menemukan sebuah pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan berisi jimat yang merupakan tempat untuk melakukan ritual. Sementara itu kita akan melihat salah satu anggota kuil 4 Orde tengah berjalan di bawah gerimis hujan, yang mana beliau bermaksud untuk menghadiri rapat pergantian ketua dari kuil 4 Orde ini. Dan betapa kagetnya beliau saat melihat Blackwood tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi ayahnya sekarang. Dan saat semua anggota sudah menyetujuinya, beliau pun enggan organisasinya dipimpin oleh pemuda tersesat atau ahli sihir untuk kemudian mencabut pistolnya, dan saat menembak justru beliau malah terbakar dan akhirnya tewas jatuh dari atas gedung. Dengan kesaktiannya itu, Blackwood pun menyuruh semua orang untuk meminum air suci dari cawan agar semua anggota tetap dalam lindungan sihir hitamnya. Drink your allegiance here. Kembali ke Holmes yang mendapat petunjuk berupa lokasi yang dijadikan tempat diciptakannya alat yang mampu merubah dunia, di mana Blackwood dan majikan si Irene ternyata sama-sama menginginkan alat tersebut. Entah itu kantong ajaib Doraemon atau kalkulator yang ada panel suryanya yang kalau udah mau mati tinggal dijemur di bawah sinar matahari itu, yang itu tuh. Tapi yang pasti alat tersebut diyakini masih sangat-sangat asing pada masa itu, sehingga hal tersebut memancing penasaran semua orang termasuk Blackwood dan majikan si Irene ini. Well done, Watson. Actually, that's right to Blackwood. Dead or alive. Ditemani Watson, Holmes pun pergi ke lokasi tersebut dan menemukan beberapa petunjuk seperti rancangan mesin, tikus mati, botol bahan kimia, dan jasad bagong yang bergelantungan. Dan tiba-tiba muncullah Blackwood dari balik dinding, di mana dia sudah mendapat alatnya dan memasang sebuah jebakan untuk Holmes dan Watson. Ternyata Irene mengikuti mereka berdua dan berhasil tertangkap oleh anak buah Blackwood, di mana Holmes dan Watson harus secepatnya menyelamatkan Irene dari jebakan tersebut. Beruntung dia berhasil diselamatkan, namun saat akan mengejar Blackwood, Watson pun tak sengaja menginjak ranjau yang membuat mereka bertiga harus terkena ledakan. Singkat cerita, Irene ternyata berhasil selamat dari kejadian itu dan terlihat menemui majikannya, di mana beliau menyuruh Irene untuk mendekati Holmes demi mendapatkan alat tersebut. Dan faktanya, Irene terpaksa melakukan tugas ini karena sebenarnya dia menyukai dan cinta kepada Holmes. Finish the job, or the next dead body. Sementara itu kita akan melihat Watson dirawat di rumah sakit, yang mana Holmes menyamar sebagai seorang dokter untuk melihat kondisinya, dan tak lama muncullah tunangan Watson yang akhirnya mengetahui bahwa Holmes sedang menyamar. Atas kejadian tersebut, sang tunangan pun meminta Holmes untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebenar-benarnya, dengan seselesai-selesainya, agar pengorbanan Watson tidak sia-sia.
Merasa bersalah atas hal itu, Holmes pun pulang ke rumah dan menyendiri di dalam kamarnya, di mana dia mencoba untuk berkonsentrasi dan menghubungkan semua petunjuk dan informasi demi mendapatkan jawaban tentang apa tujuan Blackwood sebenarnya. Dan tanpa dibantu Jarvis atau teknologi hologram dari Stark Industry, Holmes pun mencoba mencari jawaban dengan melakukan ritual sesuai yang tertera di buku dengan tujuan untuk memvisualisasikan semua petunjuk yang terkait. Esoknya, Irene dan Watson terlihat sudah ada di sana, di mana mereka berdua bersedia untuk membantu Holmes menuntaskan kasus ini. Dan setelah bersemedi semalaman, Holmes pun akhirnya menemukan jawaban tentang semua yang terjadi, termasuk lokasi di mana Blackwood akan menjalankan misi selanjutnya. Tak lama mereka pun kedatangan tamu, yaitu sang inspektur yang berniat menangkap Holmes atas kejadian ledakan tempo hari. Yang mana Holmes menyuruh Irene dan Watson untuk kabur, sedangkan dia sendiri akan menyerahkan dirinya kepada sang inspektur. Dan ternyata bukannya dibawa ke kantor polisi, sang inspektur justru membawa Holmes ke kediaman si ajudan Blackwood, di mana Pak Inspektur ternyata adalah bagian dari organisasi kuil 4 Orde. Namun bukan itu kejutannya, karena di balik semua ini Holmes ternyata sudah selangkah lebih maju, di mana dia dengan sengaja menyerahkan dirinya agar bertemu dengan si ajudan ini demi untuk mengetahui di mana lokasi Blackwood akan menjalankan misinya. I see. Dan dari sepatu kotor, noda di celana, luka di ibu jari, dan aroma pada tubuh si ajudan, Holmes pun mampu menganalisa dan mengetahui di mana lokasi si ajudan dan Blackwood mempersiapkan misi selanjutnya. Tak hanya itu, Holmes pun mampu melepaskan borgol di tangannya dan muncul di belakang si ajudan, kemudian melirikan diri dengan loncat dari atas gedung. Dan ketika saya mengatakan bahwa Sherlock Holmes selalu selangkah lebih maju, saya benar-benar serius mengatakannya, karena Holmes sengaja menyerahkan diri kemudian kong kali kong dengan Pak Inspektur dan memintanya berpura-pura menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lalu dengan kunci yang diberikannya, Holmes pun mampu melepaskan borgol dan loncat di lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu kita akan dibawa ke gedung parlemen, di mana Blackwood mengundang semua petinggi negara untuk mendeklarasikan tujuannya dan meminta mereka semua untuk mendukung visi dan misi Blackwood. Dengan penuh ambisi, Blackwood pun mengajak semua menteri, gubernur, DPR, RT, RW, camat, kubu untuk memperluas kekuasaan London, dan dengan sihir yang dimilikinya, Blackwood pun berjanji akan melindungi mereka semua, dan bagi siapa saja yang menentangnya, maka hari ini juga mereka akan menemui ajalnya. All others will perish. Sementara Blackwood sedang berkuar-kuar, Holmes dan kawan-kawan pun menyelinap ke ruang bawah tanah, di mana alat tersebut terletak di sana dan sedang akan diaktifkan. Dengan cepat mereka pun melumpuhkan para penjaga dan segera menonaktifkan alatnya. Namun nampaknya alat tersebut bukanlah HP Android kentang yang cukup dipencet tombol on-off-nya, karena alat tersebut dirancang untuk tidak bisa dihancurkan. Namun dengan kecerdasan yang Holmes miliki, alat itu pun berhasil dimatikan. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Holmes dan Watson bertarung, Irene pun mengambil satu komponen penting sesuai perintah majikannya, yang mana dia langsung lari dan kabur dari sana. Di sisi lain, Blackwood dan ajudannya pun dibuat wirang ketika pemicunya tidak bekerja, yang mana dia langsung pergi meninggalkan sang ajudan bersama para menteri di sana. Kembali ke Holmes yang berhasil mengejar Irene, di mana si Irene mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud berkhianat, melainkan hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari sang majikan. Dan tiba-tiba, ya, Blackwood pun muncul tiba-tiba, di mana dia langsung menjatuhkan Irene untuk kemudian terjadi duel antara dirinya dan Holmes, yang membuat si Blackwood terikat pada sebuah tali dan bergantung di ujung konstruksi jembatan. Dan pada titik itu Holmes pun akhirnya mengungkapkan semua misteri dari awal, dimulai saat Blackwood berada di penjara, di mana dia dengan sengaja membayar seorang sipir untuk berpura-pura kesurupan atau perasaan terbakar agar semua orang meyakini kekuatan sihir si Blackwood ini. Lalu saat dia bangkit dari kuburnya, sebenarnya Blackwood sudah menghancurkan makamnya dan hanya menggunakan perekat agar makamnya terlihat masih utuh. Selanjutnya, bagaimana ayahnya mati? Ternyata Blackwood menggunakan ilmu modern, di mana si ilmuwan berhasil menemukan semacam
semacam obat lumpuh yang diaktifkan oleh kombinasi tembaga dan air, yang mana Holmes menyadari itu saat dia melihat katak yang mati di laboratorium si ilmuwan. Kemudian untuk si anggota kuil 4 Orde yang tiba-tiba terbakar, ternyata Blackwood menggunakan semacam minyak tanah yang dia siram dari atas seolah itu hanyalah gerimis air hujan, dan senjata yang beliau pakai pun ternyata sudah disabotase agar pelurunya kosong namun dapat mengeluarkan percikan api yang membuat seluruh tubuh beliau terbakar hidup-hidup. Dan terakhir, inilah yang cukup rumit di mana si ilmuwan berhasil menciptakan senjata kimia dari sianida yang disuling dari perut babi, dan bagi para pengikut setianya, Blackwood pun sudah memasukkan penangkalnya saat mereka semua minum air suci dari cawan yang dia berikan. And the world would have followed, fear being the most powerful weapon. Ketika semua sudah tertangkap dan Blackwood akan mati, Holmes pun menolongnya dan memutuskan tali yang terikat pada kakinya. Namun karena Blackwood pada dasarnya adalah orang jahat, dia pun justru berniat membunuh Holmes. Akan tetapi keberuntungan tokoh utama lagi-lagi terjadi ketika Blackwood terperosok dan tewas tergantung di rantai jembatan. Setelah semua kejahatan Blackwood berakhir, Watson pun mengunjungi Sherlock Holmes di kediamannya, di mana Watson dan sang tunangan langsung dibuat terkejut ketika melihat Holmes tergantung. Ternyata Holmes sedang mempraktekkan bagaimana cara Blackwood bisa bertahan dari hukum gantung, yang mana sebenarnya terdapat sebuah rompi khusus semacam penyangga tubuh, di mana sang algojo sudah dibayar oleh Blackwood untuk mengaitkan tali gantungnya pada penyangga tubuh tersebut. To remain intact. Tak hanya itu, Holmes pun berhasil memecahkan misteri tentang bagaimana caranya Blackwood bisa benar-benar terlihat mati dan tak memiliki detak jantung, yang ternyata dia menggunakan sebuah toksin atau semacam racun tumbuhan yang disuling dari bunga Rhododendron ponicum yang berasal dari kawasan Turki, yang mana jika toksin ini masuk ke dalam tubuh seseorang, maka dia akan mengalami kelumpuhan semua organ tubuh untuk sementara, atau dengan kata lain bisa disebut dengan mati suri. It's known locally as What's wrong with Gladstone? Mad Honey disease. Tak lama datanglah seorang polisi untuk memberitahukan bahwa salah satu sersan di kepolisian mereka tewas akibat ditembak oleh sebuah pistol dengan peluru berkaliber kecil, di mana Holmes langsung bisa menebak bahwa itu adalah majikannya si Irene, yang mana Holmes sudah mengetahui bahwa majikan si Irene adalah Profesor Moriarty. Professor Moriarty. Jika kalian penggemar novel Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle, pasti kalian kenal sosok Profesor Moriarty, di mana beliau ini adalah seseorang yang sangat cerdas, cermat, kalkulatif, dan manipulatif. Ia juga orang yang disegani di kalangan akademis. Bahkan beliau pernah berkata, jika Sherlock Holmes cukup pintar untuk menjatuhkan kejahatanku, maka dengan senang hati aku akan melakukan hal yang lebih kepadanya. Dan setelah melakukan analisa lebih lanjut, Holmes pun meyakini bahwa yang diinginkan Moriarty pada alatnya Blackwood bukan racunnya, melainkan alat menerima sinyal atau gelombang yang memang pada saat itu belum ada ya. Dimana Holmes mengatakan bahwa jika ada seseorang yang memiliki alat seperti itu, maka orang tersebut akan bisa mengendalikan sesuatu, entah itu benda atau informasi yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Dan menariknya, jika kita melihat keadaan sekarang, kita bahkan sudah tidak asing lagi dengan remote TV, radio, ponsel, dan berbagai alat elektronik lain yang hampir setiap hari kita gunakan. Dan misi Sherlock Holmes selanjutnya adalah untuk menghentikan kejahatan Moriarty. Dan apakah dia akan berhasil? Kalian bisa tonton di film keduanya. Case reopened. Tamat, ending yang mendetektifkan.